Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami buat kebaikan Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami, penuntun kami di sepanjang hari ini. Hikmat-Mu kami perlukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Tuhan buat kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya harap kita semua ada dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan tentunya. Ya. 2 hari ini kemarin dan hari ini kita akan membahas dalam renungan pagi ini tentang kelemahan. Ya, berbicara tentang kelemahan itu, tidak ada satupun manusia yang luput dari kelemahan. Semua orang pasti punya kelemahan. Dan karena kita punya kelemahan, maka sebagai orang-orang percaya pagi hari ini kita akan membahas bahwa kita harus mengakui kelemahan kita. Ya, kita harus mengakui kelemahan yang kita miliki. Berbicara tentang kelemahan, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kenapa Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu kepada Rasul Paulus? Ternyata di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 kita bisa melihat bahwa ada satu doa dan harapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kelemahan yang dia miliki. Berbicara tentang kelemahan ini, Rasul Paulus memakai bahasa duri dalam daging ataupun utusan yang diizinkan oleh Tuhan, utusan iblis yang diizinkan oleh Tuhan untuk menggocok Rasul Paulus, ya. Dan tentang ini tadi dikatakan bahwa Rasul Paulus sudah berdoa, berseru kepada Tuhan, bukan hanya sekali ya 2 kali, tetapi berseru 3 kali kepada Tuhan, ya. Dia berseru kepada Tuhan, tetapi sepertinya Rasul Paulus tidak mendapatkan jawaban seperti yang dia harapkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah sering berseru kepada Tuhan akan kelemahan yang kita punya, tentang kekurangan yang kita miliki, tentang duri dalam daging yang kita miliki. Banyak yang menafsirkan duri dalam daging yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah tentang sakit penyakit yang dia miliki. Saya tidak tahu juga tentang duri dalam daging yang kita punya masing-masing pribadi lepas pribadi. Kelemahan apa yang kita punya pribadi lepas pribadi. Tapi bukan saya mendoakan kita punya kelemahan, tetapi saya yakin kita punya kelemahan itu pribadi lepas pribadi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi tadi firman Tuhan berkata bahwa cukuplah. Kata cukup di sini adalah puas. Puas itu berarti hasrat yang terpenuhi atau lebih daripada cukup. Tuhan mau di dalam kelemahan kita itu kita tetap merasa puas, cukup dengan kasih karunia yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Akan anugerah yang Tuhan masih nyatakan di dalam kehidupan kita. Untuk setiap belas kasihan yang Tuhan masih beri di dalam hidup kita hari lepas hari. Kita harus tetap merasa puas akan hal itu. Walaupun memang kita masih memiliki kelemahan, tapi kita harus tetap merasa puas dengan belas kasihan yang Tuhan masih nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu Rasul Paulus tadi berkata bahwa aku lebih suka. Suka itu adalah most gladly atau very gladly. Atau dengan senang hati dan dengan sangat senang hati. Bahkan dia bermegah di dalam Tuhan. Kata bermegah di sini adalah memuliakan Tuhan. Sekalipun ada alasan ataupun tidak ada alasan. Jadi artinya
Kalau ada alasan ya bermegah memuliakan Tuhan itu wajar. Tapi sekalipun sepertinya tidak ada alasan untuk memuliakan Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan. Ya, seperti ini tadi. Sekalipun masih ada tetap kelemahan itu di dalam hidupnya, dia mau tetap bermegah di dalam Tuhan. Ya, karena pengertian bermegah di dalam Tuhan itu adalah menunjukkan iman kita. Bahwa kita tetap percaya akan kasih Tuhan yang Tuhan akan nyatakan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa kita harus bermegah di dalam kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara? Ada beberapa yang akan saya sebutkan dengan cepat saja. Kelemahan itu membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, 2 Korintus 12 ayat 10. Karena ketika kita mengalami satu kelemahan, kita akan bergantung kepada Tuhan. Kalau kita merasa nol, nilai kita nol, maka kita tidak akan punya kekuatan untuk memegahkan diri. Tetapi kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Lalu, kelemahan itu juga akan membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Atau tidak sombong. Tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikatakan tadi, supaya aku tidak meninggikan diri. Kelemahan tubuh, kelemahan yang diizinkan oleh Tuhan kita miliki, itu bisa membuat kita tidak menyombongkan diri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita berjalan di belakangnya Tuhan. Tidak mendahului Tuhan, tidak mendahului rencana dan kehendak Tuhan. Tapi kita berjalan seturut dengan maunya Tuhan. Kelemahan itu akan membuat kita berjalan di belakangnya Tuhan dan mengikuti langkah-langkahnya Tuhan. Rencana dan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kelemahan itu juga dapat membuat kita semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengalami satu pergumulan, maka kita akan lebih sering datang kepada Tuhan. Kita akan lebih intim dengan Tuhan saat-saat kita mengalami pergumulan dibandingkan dengan saat-saat kita diberkati oleh Tuhan. Saat kita tidak mengalami satu kekurangan, mungkin kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Tapi akan lebih lagi ketika kita mengalami satu pergumulan. Ada kelemahan yang kita alami, ada kekurangan yang kita rasakan. Itu akan membuat kita lebih intim dengan Tuhan. Ya. Kita memiliki semakin satu kerinduan untuk kita boleh terus bersekutu dengan Tuhan. Rasanya masih kurang terus. Bertanya terus, Tuhan apalagi, Tuhan bagaimana dengan ini? Kita akan lebih sering berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kelemahan itu juga, duri dalam daging itu juga bisa membuat kita semakin empati terhadap orang lain dalam kelemahannya. Artinya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini perlu ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, kita memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Seperti yang dimiliki oleh Allah Yesus. Dia memiliki belas kasihan karena begitu besar kasih Allah. Ya. Kasih ini identik dengan orang percaya ya, orang Kristen. Ya. Kita juga harus memiliki itu. Dengan kelemahan yang kita punya, kita semakin memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Tokoh-tokoh Alkitab sebenarnya tidak ada juga yang terlalu sempurna sehingga tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Tadi Rasul Paulus memiliki kelemahan. Elia pun punya kelemahan. Dia pernah berkata bahwa cukup Tuhan. Dia mau bukan bunuh diri. Dia mau cukuplah. Lebih baik aku mati saja. Artinya, udah cukup Tuhan. Tuhan ambil saja nyawaku. Sudah cukup dengan apa yang aku alami. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya pun punya kelemahan masing-masing. Tapi di saat kita punya kelemahan yang Tuhan mau apa? Tuhan mau saat kita punya kelemahan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-5b. Artinya bahwa kita terbuka dan sejujur-jujurnya akan kelemahan yang kita punya itu kepada Tuhan dan menyerahkannya kepadanya. Ya. Kita sejujur-jujurnya terbuka semua akan kehidupan yang kita punya, akan kelemahan yang kita punya, dan kita serahkan kelemahan itu kepada Tuhan. Kita akui, ini loh kelemahanku Tuhan. Karena di dalam Ibrani 4 ayat 15,
Yesus Allah kita itu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus yang akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Jadi ketika engkau dan saya memiliki kelemahan, engkau menyadari, Tuhan, ini kelemahanku, ini duri dalam dagingku. Maka mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai kita walaupun kita punya kelemahan, kekurangan. Tuhan bisa memakai kita juga di dalam melayani akan Tuhan. Musa bisa juga dikatakan orang yang kurang sabar. Kenapa? Ingat cerita bahwa dia membunuh orang Mesir karena dia melihat orang Israel ditindas. Lalu yang katanya Tuhan berkata bahwa perintahkan batu, tetapi dia pukul batu sehingga mengeluarkan air. Tetapi Allah bisa mengubah Musa menjadi orang yang mempunyai hati yang sangat lembut. Yang sangat lembut. Dari orang yang tidak sabar menjadi orang yang sangat lembut. Gideon, orang yang tadinya takut, dapat diubah oleh Tuhan menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Abraham yang tadinya takut mengakui istrinya, yang karena mungkin rasa takut ini bisa juga diartikan apakah Tuhan akan memelihara dia. Jadi mungkin ini juga bisa membuat kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi dapat diubah oleh Tuhan menjadi bapa orang percaya. Daud yang berdosa karena perselingkuhannya pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dan Yohanes, ya, salah seorang murid Yesus yang angkuh, dapat berubah menjadi seorang rasul yang penuh dengan belas kasihan. Semua mungkin punya kelemahan. Saya dan saudara punya kelemahan. Tapi kelemahan itu jangan membuat kita undur daripada Tuhan. Duri dalam daging itu jangan membatasi kita melayani akan Tuhan. Kelemahan yang kita punya itu jangan membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tapi mari kita serahkan, akui kelemahan kita kepada Tuhan. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Supaya kelemahan kita itu bisa diubahkan menjadi sesuatu yang dapat menguatkan kita. Menjadi satu modal bekal kita di dalam melayani akan Tuhan. Di Bapak Ibu Saudara, ketika engkau memiliki kelemahan, akui itu kepada Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kami terapkan dalam hidup kami. Kami mengakui kelemahan kami di hadapan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan bekerja mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Dan hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Tuntun kami di sepanjang hari ini. Pegang tangan kami supaya kami boleh melangkah bersama-sama dengan Kau dan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.